Tuhan menciptakan hanya 2 manusia kan. Baru 2 orang, mereka tidak bisa jaga alam dengan baik. Akhirnya mereka diusir keluar kan. Tuhan sudah menyatakan untuk mereka, melarang mereka. Sudah memberikan aturan untuk mereka. Tapi karena rakusnya manusia baru akhirnya dia diusir keluar. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk alam, alam akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Kecil, hal yang paling saya senang itu ketika turun ke laut. Ketika kita turun ke laut, itu dapat ikannya tuh senang sekali karena mudah didapat. Pekerjaan saya sudah 30 tahun yang lalu, saya orang nelayan. Pada saat tempo dulu, waktu pergi tangkap ikan, biasanya banyak yang kita tangkap. Tapi sekarang alam sudah berpengaruh, kita tangkap sudah semakin menurun. Nama saya Yakob Sarimole. Karena saya melihat hasil tangkapan ikan, ada yang terdapat di dalam perut ikan itu, kotoran-kotoran yang tadi. Potongan kayu, potongan plastik, dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Haria berkehidupan pancing ke laut. Jadi kalau memang kedapatannya di saat mancing kurang dapat ikan, berarti pengaruh untuk masalah ekonomi dan lain-lain. Tapi ketika saya sudah dewasa ini, saya turun kembali ke laut. Aduh, saya kecewa karena sulit sekali dapat ikan. Ikan yang dulu kita bisa hanya dengan rendah saja, yang dangkal kita bisa dapat ikannya. Tapi sekarang justru lebih jauh ke dalam juga, agak sulit dapat ikan. Nama saya Stevi Titalei. Saya berpeneliti, mengajar di Universitas Patimura. Apapun yang akan terjadi, kita sudah dapat tanda-tanda. Hewan saja dapat tanda. Kalau mau terjadi tsunami, mau terjadi gempa atau apa, hewan sudah tahu. Burung-burung berterbangan menyingkir jauh dari tepi pantai. Anjing-anjing lari semua dari pantai ke hutan. Itu tanda-tanda alam. Artinya sampai hewan saja bisa merasakan itu. Mengapa manusia tidak?
Usually I wake up very early, like 5, and I start walking to do photography. I thought, why shouldn't I do the mangrove area? And the island is not so big, I cannot get lost. So I just get lost. I follow a small path, and then suddenly there was no path anymore. I came to a big hole, an unnatural shaped hole, and it was filled with plastic. And there was nobody there, nobody living there, nobody working there. And it was really piled like this. And I was so touched by this. I was crying over that, thinking about the future of the children in Haria. What's their future, you know? If there's so many plastics in the sea and the fish will be eating plastic, it will be in the food chain and many more diseases will come. I was sitting there for maybe 2 hours and then I make the decision. I just use the talents that I have and just start today, tomorrow. That's how it happened. I started to think I need more people. So I sit down on the talud in front of the house and I downloaded Facebook. Like within a month, I knew that there was very, very few people that really were active. And waste is not sexy, it's not attractive, it smells, nobody likes it, so nobody likes to work on that. Waste doesn't have any religion, so it's hurting everybody. So then I got talking to the preachers here, and we organized it with Angkatan Muda and Majelis. I worked it out together with my neighbors, and I tried to explain it's not an Indonesian problem, but it's a global problem, it's worldwide. Tamange onden tanta tanta doi mari katumba kumpul di ambo lo sapalai kalau bukan katunjua terbangun akan karya akan daerah Maluku Manise. Awal kami bekerja untuk menangani masalah sampah ini, itu ketika kami bertemu dengan Om Keis. Lalu Om Keis memperlihatkan kepada kami gambar-gambar 30 tahun yang lalu ada di Haria. Begitu bagus pantainya, begitu bagus lingkungannya, hutannya, semuanya bagus. Tetapi gereja ada di dunia. Dan gereja berhadapan dengan masalah sampah. Gereja berhadapan dengan masalah kebodohan. Gereja berhadapan dengan masalah kemiskinan. Dan gereja tidak bisa tutup mata. Saya pendeta Esti Sunarko Letemia. Saya di sini sebagai pendeta. Lalu kami mulai berbicara, kalau kondisi ini terus berlangsung, maka nanti generasi ke depan ini sudah tidak ada apa-apa lagi di Haria. Lautnya sudah tercemar dan kita tidak mungkin lagi mendapat ikan dan sebagainya. Dan akhirnya kami bersepakat untuk memulai membersihkan. Dan hasilnya sangat menggembirakan. Pantai menjadi bersih. Lalu kemudian ikan-ikan yang dulu sudah tidak ada lagi di bawah jembatan mulai ada lagi, tapi setelah sampah dibersihkan dia boleh kembali lagi. Dan akhirnya bukti itulah yang membuat masyarakat melihat bahwa baik itu tidak buang sampah di laut, dan akhirnya merubah perilaku hidup mereka sedikit demi sedikit sampai sekarang. Dan jadilah sampai sekarang ini kami terus berupaya untuk memberantas sampah.
bernama Ferdinanda Mail. Dari masa sekolah, saya sudah kediaman di Saparua sampai saya menjadi ibu rumah tangga. Waktu tahun lalu itu, kalau air pasang surut di sana, kalau air masih naik, tak tumbuh dengan air dari air hujan dari atas, berarti naik di sini, turun sini akan langsung kebanjiran. Jembatan itu akan mulanya kecil. Apabila sampai itu turun, tetap akan tertutup. Begini berarti terjadi banjir. Setiap tahun, demi tahun tetap ada kebanjiran. Yang tempat tidur masih rendah, kita angkat bolsak untuk taruh di yang lebih tinggi, supaya jangan ada basah. Kalau terjadi, katong tunggu sampai air turun baru katong membersih dalam rumah. Tapi katong mau bikin apa, apalagi sudah air banyak, katong tidak bisa untuk mau. Kalau manusia hidup dengan alam dengan baik, kita jaga, kita rawat dengan baik. Pada waktu banjir itu, banjir besar melanda kampung, itu satu titik air pun tidak masuk di lokasi rumah Kewang ini. Padahal di kampung itu speedboat bisa lari dalam kampung kan, karena air meluap masuk ke dalam lewat talut. Tapi airnya dari sana, dari kampung ke sini, dia tidak masuk di daerah ini. Tidak mungkin kita jaga alam, alam bisa merusak kita. Kalau kita merusak alam, alam pasti merusak kita. Kalau kita jaga alam, alam akan melindungi kita. Itu fakta ya di lapangan. Ya, beta ini nama Elisa, marga Elisa Kisya ya. Beta kepala Kewang Haruku. Lembaga Kewang ini dia berfungsi untuk menjaga di laut, menjaga tata krama di dalam kampung, menjaga kebersihan sungai, dan juga menjaga semua sumber daya alam yang ada di hutan. Saya mengabdi sudah hampir 40 tahun. Di Saparua ada istilah bahwa pulau ini ibarat seorang ibu, mother, sehingga dialah yang akan memberikan makanan untuk kita. Ketika ibu itu sendiri mengalami kesusahan, maka dengan secara langsung kebutuhan untuk anak-anaknya juga akan tidak terpenuhi. Sehingga kita harus menyelamatkan ibu itu. Supaya apa? Supaya generasi dan pulau ini bisa diselamatkan. Kalau untuk Om Eli sekarang, ini saatnya kita tidak ngomong lagi, harus bergerak. Kalau kita hanya terus-terusan ngomong terus, maka tidak akan penyelesaiannya, kita tidak dapat titik temunya. Peduli lingkungan dengan plastik. Iya, karena ketong lihat sekarang plastik kan dia
mencemar katong pung gelang negeri ini. Nama Mateus Hatu. Pekerjaan tani dan punya pondok. Orang datang belanja, kita bicara per dorang. Itu jangan belanja pakai plastik. Lebih bagus kalau ada kertas, kita pakai kertas. Dengan gen, minyak yang jual ini dengan gen. Artinya kalau Bentol bilang per orang, kalau datang beli tidak boleh pakai botol plastik. Mesti pakai botol yang kaca. Supaya minyak, supaya jangan katong jual ada plastik. Senang. Kalau tidak senang berarti Bentol semua mau, tapi ini Bentol senang. Sehingga yang harus kita lakukan, kita harus sama-sama dengan masyarakat, membina mereka bersama-sama, terlibat dengan mereka sama-sama, untuk mengerti apa yang mereka mau, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka impikan. Kalau sampah kita bersama-sama bisa punya kerinduan yang sama untuk adanya satu lingkungan yang bersih, maka lebih baik kita kerja bersama-sama, baik dari sistem pemerintahan, dari gereja, atau dari masyarakat secara umum. Nama saya Popi Lesilulu. Pekerjaan saya sebagai pemilik warung dan sekaligus pengelola. Saya kepengen restoran yang eko, artinya dari segi kesehatan penting karena dia punya dampak untuk orang yang makan. Mungkin kita semua tahu ya, kalau rumah makan dia penghasil sampah yang paling banyak. Sampah plastik, sisa makanan, sisa kotoran. Dan saya berpikir bahwa ini masih bisa untuk digunakan. Jadi saya pisahkan sampah plastik khusus botol-botol atau gelas-gelas aqua. Karena plastik itu sesuatu yang susah untuk hancur. Kalau plastik ini dibuang akan menjadi satu masalah yang besar. One of the most devastating products are these aqua cups. You know, the wandering cups. They're used with every ceremony, on every school, any occasion. You will find many, many, many of them. And you have two zips, and you're finished, and you throw it away. You should have an idea to replace these aqua cups in the restaurant. I want to give the water filter. You can use rainwater. It's purified, and you can drink it without boiling. This is about mindset. And this is about an example, to set an example in a restaurant, because she will be having many visitors every day, and many people will talk about it. Why do you do this, Poppy? Why do you do this, Poppy? Then we're talking about empowerment. Tetapi yang kita mau berpikir adalah dalam jangka panjang, kita mau supaya masyarakat lebih banyak membangun yang namanya mengganti perilaku mereka dalam mengkonsumsi air. We now introduce this Bring Your Own Bottle program, and that fits in with the Reduce Plastics program. So at the school there will be a water filter, and the children will have aluminium bottle. We can really reduce the use of plastics in this way. Kayu yang sudah bengkok, sudah besar itu mau diluruskan susah. Makanya sekarang banyak anak-anak yang datang belajar di sini, yang disebut kewang kecil. Kita harus tanam kesadaran mereka untuk menjaga, melindungi alam ini dengan baik. Lalu banyak omeli mengajar mereka tentang pantun ya, pantun.
Sekarang hari sudahlah malam, singgah dulu di sanana. Mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Nama saya Ince Pauno. Saya pengelola PAUD Gamaliel Haria. Kita sering mengajarkan anak-anak di sini untuk fokus kepada lingkungan, cinta lingkungan. Ya, karena kalau cinta lingkungan, hidup bersih, pasti hidup sehat. Atau hiasan dari sampah-sampah bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Bisa bikin keranjang, bisa bikin tempat bunga. Ya, kita ajarkan. Kemudian kita harus lihat gerak anak itu dari kecil. Kalau dia peduli kayak kita tanam bunga begini, dia peduli pagi-pagi dia siram. Tanpa disuruh, itu artinya dia sudah belajar secara langsung. Pada awalnya sudah ada orang tua yang memang suka mabuk, suka minum minuman keras, ya terus maki-maki, begitu. Sudah sering bawa obat-obat terlarang, narkoba misalnya, secara sembunyi-sembunyi. Makanya saya tertarik memang untuk bikin PAUD, sebab mental pribadi seseorang itu kan akan dibentuk sejak dia masih kecil. Kalau dari kecil dia sudah dibentuk baik, ya kedepannya pasti dia baik. It's shocking in a way to hear what is really touching them from day to day. They don't talk about environment. They don't talk about waste. They talk about attitude, behavior. That was really amazing to me. So when I was thinking about that, then I realized how complex waste is and how it's connected, interrelated with many other topics. Karena di Saparua sini lapangan pekerjaan terbatas. Ya, kalau di masalah di angkatan muda banyak. Alkohol masih ada, HIV/AIDS, kemudian juga kekerasan. Nama saya Leni Latul. Pekerjaan hari-hari saya sebagai bidan, tetapi dalam organisasi di sini saya selaku ketua angkatan muda. Pertama dulu bahwa dia tidak punya pekerjaan. Ada satu pemudi, kemudian itu dari botol-botol aqua dibuat dan bunga itu dijual. Lalu kemudian dia juga dibantu oleh suaminya. Suaminya yang dulunya suka minum minuman keras, akhirnya sibuk membantu istri untuk mengumpulkan sampah, maka kebiasaan minum itu mulai berkurang sehingga dapat membantu kehidupan ekonomi mereka. Karena tidak ada kerja, misalnya tidak ada kerja, nganggur, duduk-duduk, sudah kita miras alkohol. Tetapi kalau ada kesibukan, ada aktivitas seperti tadi, pasti tidak ada orang yang duduk minum alkohol, tetapi mereka mau bekerja. Kalau saya minum, saya biasa dengan teman-teman, duduk sama-sama. Kalau macam tidak ada uang, tuh bilang teman, mari tuh baku patok kah? 5.000 juga, biar dapat sopi 1 botol. Nama saya Michael Makina. Beta punya mama kasih keluar motor buat beta dan beta ojek aja. Beta ingin merubah beta sikap-sikap dan beta ingin membantu beta punya orang tua. Beta sing akan mabuk-mabuk lagi. Kalau macam beta di Haria terlalu terpengaruh paling kuat dengan teman-teman. The Moluccan people, they love parties. I love parties. So there's no difference between us. But it's like excess here. A young guy came up to me, which I know for a long time already. His name is Michael. And he says, in case you're pissed off, huh? You're angry. Yeah, I'm angry. I understand, he says, I understand. But we have nothing to do. These parties is everything we have. And I asked him, what are you planning? What's your plans for tomorrow? He said, I don't know. In case I don't know. People, if they connect, and they connect talents, and they spend their time in the right way, they can be very powerful and change their lives, even if the government is not present or taking any responsibility.
Kes mau jam beta mabuk-mabuk lah, jam minum-minum lah supaya beta mau berubah gitu. Panggil saya Om Kes, tanya saya, saya mau ikut ke tempat Happy Grand Island kasih supaya lingkungan di hari ini bisa tidak sama seperti dulu lagi. And he expressed his commitment. I want to be part of this. So I think if we really reach him, we can reach some of his friends, and maybe we can do something about their perspectives. Dan mesti ada oto sampah barang satu supaya sampah itu mereka buang ke dalam bak sampah dan oto sampah datang ambil, baru dikasih taruh di tempat yang satu yang di hutan lah. Tempat yang satu itu khusus itu buat tempat sampah saja, baru dibakar. Now we don't see any alternative but burning. And I know it's not good. But in socialization, I ask people, don't do that in front of your house. You should go somewhere far away. So it's really about the lack of alternatives. It is dangerous. It is dangerous. I think waste is connected to a lot of other topics that are now within the Happy Green Island idea. I think waste is connected to peace as well. If you really work together and you get more understanding of one another, it will avoid another kerusuhan here on the island in the Maluku. Konflik yang terjadi di Jemaat Haria dan Porto itu sudah berlangsung lama sekali, bahkan sejak tahun 1925. Jadi hampir dipastikan bahwa semua orang yang hidup saat ini di Haria itu adalah anak-anak yang lahir dalam konflik. Dan ternyata kami menemukan terlalu banyak hal negatif daripada konflik. Dan kalau hal itu terjadi terus-menerus, maka kehidupan kami di Porto maupun di Haria akan sangat terbelakang. Ini juga semakin baik lagi, sehingga menyadarkan mereka bahwa ada hal yang lebih penting, yaitu kebersihan lingkungan daripada kita harus bertengkar terus-menerus. Ya, saya pikir salah satu solusi untuk membangun rekonsiliasi adalah kalau kita bekerja sama-sama membersihkan lingkungan. Ya, dari negeri Porto bisa sama-sama dengan Haria datang kita bersihkan di Haria dulu, terus nanti lain waktu sama-sama Haria dengan Porto bersihkan di Porto, di lokasi-lokasi umum, di gereja, di pasar, di sekolah-sekolah. Ya, itu saya rasa itu jembatan yang paling bagus untuk bangun rekonsiliasi. Dengan sendirinya mereka enjoy saja, dengan sendirinya mereka bekerja sama, tidak lagi memikirkan perbedaan selama ini, tidak memikirkan lagi konflik selama ini, karena ternyata lingkungan yang bersih, bebas sampah itu menguntungkan bagi kita semua. We make a waste walk, so we start at the Baileo and we walk to the fortress, and on the way there we fight our war of waste and pick up the waste. Waktu itu saya dan tetangga-tetangga kita aksi untuk membersih dalam saluran got di sana. Kita bikin aksi supaya lihat katong lingkungan itu akan bersih, indah. Karena kalau katong saya bikin bersih, lalu itu siapa yang mau bikin bersih? Katong harus ambil aksi itu untuk membersih akan. Saya mungkin orang yang di luar untuk datang membersihkan katong lingkungan. Saya punya mimpi kalau 20 tahun kemudian Saparua sudah jadi benar-benar jadi pulau yang hijau, sudah bebas dari masalah-masalah sosial, sudah bebas dari sampah. Ya, kita tidak tenang di alam kalau kita tidak jaga dengan baik. Nah, itu tanggung jawab kita. Kita dipercayakan untuk jaga alam. I feel it on the island. The green virus
is spreading. So suddenly the ideas are not connected to waste, but also to more green, more sustainability, thinking to improve your environment in general. That's empowerment. It's happening. It's happening, for sure. From the bottom up, it's happening, for sure.